Selamat damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sopir bus wisata Trans Putra Fajar dalam kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Subang ditetapkan sebagai tersangka. Jalur selatan yang menghubungkan Gunung Halu Cianjur putus total akibat bukit longsor. Anak depresi di Cirebon menarik perhatian Presiden hingga pemerintah kota. Sopir bus wisata Trans Putra Fajar ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di jalur wisata Ciater Subang. Ia dianggap lalai dan paling bertanggung jawab atas melayangnya 11 nyawa. Meski demikian, polisi tetap membuka kemungkinan adanya tersangka lain. Di Lantas Polda Jawa Barat menetapkan Sadira, sopir bus wisata Trans Putra Fajar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di jalur wisata Ciater Subang. Penetapan tersangka berdasarkan keterangan 13 saksi dan hasil pendalaman kasus. Polisi menyimpulkan 4 hal dari kasus tersebut. Pertama, ada kebocoran dalam ruang relay part, sambungan antara relay part dengan busteri karena ada komponen rusak. Kedua, oli sudah keruh karena sudah lama tidak diganti. Ketiga, ada campuran air dan oli dalam kompresor. Dan keempat, jarak antara kampas rem yang tidak standar. Berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil ramcek yang tentunya sudah dengan pasal 184 KUHP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara saja. Meski demikian, polisi tetap membuka kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus kecelakaan yang menewaskan 11 orang, terdiri dari para siswa, seorang guru, dan pengendara motor. Polisi menjerat sopir bus pasal 411 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan kurungan penjara 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Sementara hasil pemeriksaan agen tunggal pemegang merek atau ATPM dari pihak Hino menyebutkan ada material alat pengereman yang telah dirubah dan ada kebocoran pada sistem pengereman bus. Kebocoran terjadi pada saluran oli dan angin sehingga bus mengalami kegagalan fungsi sistem pengereman. Ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini. Ya. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Nanti statement selanjutnya setelah hasil investigasi yang setelah dilaksanakan pada hari ini. Terkait temuan tersebut, pihak operator atau PO Bus Trans Putra Fajar akan diperiksa. Kecelakaan maut bus wisata Fajar Putra terjadi pada Sabtu petang. Bus membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana asal Depok. Akibat kecelakaan, 11 orang meninggal dunia setelah bus terguling. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Pasca kecelakaan bus study tour yang menewaskan 11 orang di Kabupaten Subang, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan study tour seluruh SMA, SMK se-Jawa Barat. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga akan mengevaluasi aturan terkait karya wisata. Pasca kecelakaan bus studi tour yang menewaskan 11 orang di Subang, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan studi tour. Dalam surat edaran disebutkan 3 poin. Pertama, satuan pendidikan diimbau agar melaksanakan kegiatan karya wisata di dalam kota, memperhatikan asas kemanfaatan dan keamanan para peserta didik,
dan harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Surat edaran akan diedarkan pada hari Selasa ke seluruh Dinas Pendidikan tingkat kota kabupaten dan seluruh SMA, SMK se-Jawa Barat. Meski demikian, dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 disebutkan jika tidak ada sanksi terkait pelanggaran karya wisata satuan pendidikan jika terjadi kecelakaan. Dinas Pendidikan akan mengatur secara ketat pengawasan satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan kegiatan karya wisata agar kejadian serupa tidak terulang. Kami akan keluarkan surat menindaklanjuti surat edaran dari Pak Gubernur, karena kan itu tanggal 8 di hari terakhir liburan kemarin gitu ya. Nah hari ini kita keluarkan surat edaran untuk cabang dinas dan sekolah-sekolah, dan itu akan mengatur agak lebih detail dibandingkan dengan yang disampaikan surat edaran oleh Pak Gubernur. Ya. Pak, ada sanksi-sanksi untuk sekolah-sekolah yang tidak memperhatikan tiga unsur tadi nggak Pak? Iya. Depan Gini, kita lakukan pengawasan, kemudian kita lakukan evaluasi perkembangan dari setelah adanya ini gitu ya, setelah adanya surat edaran. Nah setelah itu nanti kita juga coba lihat, kita evaluasi apakah sekolah-sekolah masih apakah sekolah melaksanakan sesuai surat edaran atau tidak gitu. Nah kita akan tindak lanjuti berbagai yang tidak mengikuti bukan ketentuan ya, surat edaran yang dari Sebelumnya, bus yang bawa rombongan karya wisata dari SMK Lingga Kencana Depok terguling di kawasan Ciatra Subang. Akibat kejadian, 11 orang tewas, diantaranya 9 orang siswa, 1 orang guru, dan seorang pengendara motor. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi lain. Warga Kampung Sukamanah, Kabupaten Sukabumi protes adanya sampah yang menggunung di Pasar Cisaat. Mereka merasa terganggu dengan aroma tidak sedap, terutama bagi mereka yang rumahnya berdekatan dengan pasar. Sampah-sampah ini bertumpuk di Pasar Modern Cisaat, Sukabumi karena sudah 3 bulan belum diangkut, dibiarkan begitu saja. Kalaupun ada, tidak semua sampah ini terangkut. Warga Kampung Sukamanah yang berdekatan dengan lokasi Pasar Cisaat pasti sangat terganggu dengan aroma busuk yang menyengat. Mereka pun protes agar dalam waktu dekat gunungan sampah ini segera dibersihkan oleh pihak terkait. Selain mengeluarkan aroma tak sedap, sampah ini juga mencemari lingkungan, merusak pemandangan. Bahkan jika dibiarkan begitu saja, sampah ini bisa menimbulkan penyakit. Simpel Pak, tuntutan warga tidak banyak ya. Tuntutan warga hanya ingin sampah yang menggunung ini cepat selesai teratasi. Karena dampaknya ke wilayah, tidak hanya di wilayah pasar, tapi ke wilayah kami khususnya di desa, di Kampung Sukamanah RW 06 sangat terdampak. Berapa lama ini sampah menumpuk di sini Pak? Ini sami dari sebelum bulan puasa, mungkin 2-3 bulan Pak. Ini segini mungkin sudah ditarik pagi, tapi nanti malam Bapak kesini lagi sudah menambah. Atas persoalan tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pasar Cisaat mengakui jika ada kendala terkait pengangkutan sampah. Salah satunya transportasi untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah akhir. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ruas jalan di jalur selatan Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di kawasan Gunung Halu, tertutup longsor bukit Selasa pagi. Tidak ada korban jiwa, namun akses jalan kedua arah dari Gunung Halu menuju Cianjur terputus total karena longsor juga menyebabkan jalan amblas. Salah satu titik longsor terparah berada di Desa Sindang Jaya, tepatnya di ruas Jalan Raya Buni Jaya, Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Tebing dari Bukit Gunung Tugu setinggi 200 meter longsor dan menutupi ruas jalan utama di jalur selatan. Longsor dipicu curah hujan tinggi semalam sehingga menyebabkan kondisi tanah labil. Selain tebing pegunungan, kondisi jalan sedalam 20 meter ikut amblas tergerus longsor. Akibatnya akses jalan dari Gunung Halu menuju Cilangari ke arah Cianjur maupun sebaliknya terputus total. Di Gunung Tugu. Selain longsor, ini jalannya patah, sehingga patahannya itu ke bawah sekitar 25 meter. Jadi lebar jalannya 3 meter, yang dicor panjangnya 20, dalamnya 25. Jadi
sekarang sudah terputus kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dan Aparat gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan relawan kebencanaan sudah berada di lokasi longsor Selasa pagi. Namun mereka masih menunggu alat berat untuk menyingkirkan material longsor. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.